Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para santriwan, santriwati, sore hari ini kita memulai pengajian kita kitab Ta'limul Muta'allim, ya, Ta'limul Muta'allim. Dan ini merupakan perdana. Alhamdulillah kemarin kitabnya sudah datang, kecuali kalau yang mungkin ada yang belum pegang, ya, belum punya kitab, belum beli atau belum punya duit, Tapi stok masih ada, ya Aisyah? Masih ada, ya? Masih. Nah, kalau stok masih ada, yang gak punya duit bisa pinjem, bisa utang, ya. Jam 8 ambil, jam 9 dibayar. Usahakan semuanya makna, ya, makna, apalagi yang tingkatannya sudah al-miftah atau mengenal nahwu shorof, ya, usahakan makna dengan sebaik-baiknya. Dan bagi yang mungkin jenjangnya belum al-miftah, tetap berusaha untuk memaknai, ya, dipegang kitab dan pulpen sebagaimana yang lain. Sudah siap semua, ya? Alhamdulillah kitab ini merupakan kitab yang sangat terkenal. Dikenal itu di kalangan pesantren. Di kalangan pesantren. Ya, hampir tidak ada yang namanya pesantren itu tidak mengenal kitab Ta'limul Muta'allim ini. Sekalipun pengarangnya itu belum begitu dikenal, enggak begitu dikenal. Karena apa? Karena lebih dikenal kitabnya, karangannya. Ya, karangannya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa beliau ini merupakan ulama kalangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Ya. Lahirnya ini tidak ada yang tahu. Hanya prediksi-prediksi saja. Wafatnya ada yang memprediksikan sekitar 591 atau 500 ke atas Hijriah. Waktu itu kalian di mana? Belum pernah diniatkan. Ya. Belum pernah diniatkan. 500 ke atas, ya, Hijriah.
Nah, ini karangan yang sangat luar biasa ya, fenomenal. Dan ada yang mengatakan bahwa karangan ini merupakan karya satu-satunya, dan demikian ikhlasnya sangat luar biasa sehingga sampai saat ini buku ini, kitab ini dikenal dan dipakai di semua pesantren, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kitab ini, terutama bagi kalangan santri, bagi para siswa-siswi yang belajar, supaya hasil dengan apa yang dipelajari dan mendapatkan manfaat dari apa yang sudah diketahui. Ya. Kita mulai, kita makna dulu ya, makna dulu, nanti kita bahas. Ya. Kita kirim Fatihah pada guru-guru kita, terutama kepada pengarang kitab ini, mu'alif ya, Burhanul Islam Syekh Az-Zarnuji. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, mendapatkan manfaat daripada ilmu yang akan kita pelajari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sallallahu hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Sudah tahu ya artinya bismillah ya? Sudah ya? Nah, itu artinya basmalah. Alhamdulillahi, alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah atau milik Allah. Alhamdu, segala puji, lillahi, itu milik Allah. Allazi, yang faddala, telah mengutamakan, mengunggulkan. Siapa? Allah atau Allazi, Bani Adama, terhadap anak Adam. Diunggulkan atau diutamakan bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Diunggulkan atas siapa? Ala jami'il alami, atas sekalian alam, atas segenap alam. Wassalatu, adapun tambahan rahmat, salatu ala Muhammadin, mudah-mudahan tetap atas Kanjeng Nabi Muhammad. Wassalatu, adapun tambahan rahmat, ala Muhammadin, itu mudah-mudahan tetap atas Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidil Arabi, penghulu, penghulunya orang Arab, wal ajami, dan juga orang ajam.
wa ala alihi dan atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihi dan para sahabatnya, ya nabi'il ulumi wal hikami, ya nabi'il ulumi wal hikami, yang menjadi sumber dari berbagai ilmu, wal hikami dan hikmah. Ya nabi'il ulumi wal hikami, yang menjadi sumber berbagai ilmu, wal hikami dan hikmah-hikmah. Wa ba'du ay ba'dal basmalah wal hamdalah. Dah kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah, ya, yang maha pengasih dan maha penyayang, ya. Jadi kita memulai pengajian ini, memulai membahas kitab ini dengan ucapan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Apa pentingnya memulai sesuatu yang baik dengan ucapan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim? Sangat penting, ya, sangat penting. Sangat penting demi kebarokahan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Dan ini menunjukkan satu keimanan kita bahwa kita selalu memulai dan mengaitkan kegiatan yang akan kita lakukan ini dengan zat yang maha luhur, dengan yang kita agung-agungkan. Jangan sampai kalah dengan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah pun dulu itu kalau memulai pekerjaan atau kegiatan mereka, itu memulai dengan menyebut nama Tuhan mereka, ya, nama Tuhan mereka. Bismillah wal Uzza. Jadi Lata dan Uzza itu disebut oleh mereka di setiap akan melaksanakan semua kegiatan, terutama kegiatan yang baik menurut versi mereka. Nah, kita di dalam Islam tentu akan lebih sangat dianjurkan kita memulai perbuatan atau kegiatan kita yang baik-baik itu dengan Bismillah atau menyebut asma Allah, ya, supaya kegiatan yang kita lakukan itu barokah, ya, barokah. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah, ya. Pokoknya setiap kegiatan yang baik-baik, yang sifatnya zahir terutama, itu harus dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, ya, mau tidur, mau mandi, yang dohir-dohir itu harus dimulai dengan ucapan. Apalagi mau ngaji, mau mutola'ah, mau pakai baju, mau kena, mau pakai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baik tapi dohirnya tidak baik, itu kurang baik juga dibacakan basmalah. Kalau kalian masuk jamban mau ngejen baca Bismillah, nah, itu tidak baik, gitu ya, tidak sopan sama sekali, tidak ada etikanya kepada Allah, ya, tidak baik.
Padahal itu kegiatan yang baik. Tanpa itu manusia tidak akan sehat. Namanya kita makan itu ya pasti kita buang. Kita masukkan sesuatu ya pasti kita harus membuang sesuatu pula. Sebagai keseimbangan itu. Itu baik, ngencing, buang air kecil itu baik. Buang air besar itu baik. Tapi tidak diperkenankan untuk membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Karena secara etika, secara zahir itu tidak baik. Justru Rasulullah kalau di dalam Bulughul Maram itu, jadi anak-anak yang sudah ngaji Bulughul Maram itu ada satu ketika Rasulullah keluar dari jamban itu tidak membaca doa seperti biasanya. Ya. Alhamdulillah allazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Tidak membaca doa seperti biasanya. Tapi apa yang beliau baca? Ghufranaka. Ya, ghufranaka ini maf'ul dari fi'il yang dibuang. Artinya Rasulullah mengharapkan ampunan, mengharapkan maaf kepada Allah. Rasulullah keluar dari jamban itu malah minta maaf kepada Allah. Ada apa? Hah? Kira-kira ada apa? Rasulullah ternyata merasa bersalah karena di dalam jamban itu tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta maaf. Kalau ada santri yang meminta maaf, baca istighfar atau mengambil sanksi atau minta dihukum kepada keamanan gara-gara karena tidak berzikir kepada Allah, angkat tangan. Yang tidak ikut zikir malam Jumat merasa bersalah terus minta dihukum ke Pak Taufik, angkat tangan, tak kasih hadiah. Yang merasa bersalah karena tidak ikut wiritan di musola habis sholat, angkat tangan, tak kasih hadiah. Ada enggak? Laki perempuan? Merasa bersalah terus minta ampun kepada pengurus atau kepada Allah. Bisa angkat tangan, tak kasih hadiah. Jadi Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini minta maaf gara-gara di dalam jamban tadi itu tidak bisa berzikir. Sedangkan kalian pada posisi di mana kita tidak bisa dekat Allah, di mana kita tidak bisa berzikir kepada Allah, biasanya maunya lama-lama. Apalagi yang suka nyuri-nyuri rokok udah 1 jam itu di jamban tuh. Maunya lama-lama. Artinya sesuatu yang posisi di mana kita harus minta maaf itu berarti posisi yang tidak menguntungkan. Harusnya orang yang beriman itu tidak kerasan. Kalian kok kerasan di jamban itu? Ada apa? Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita memulai apapun kegiatan kita yang baik-baik kita mulai dengan basmalah. Ya, penting sekali untuk mengaitkan kegiatan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan pernah ada siapapun yang bisa menyelesaikan kegiatan kita, yang bisa melancarkan urusan kita kecuali Allah. Kecuali pertolongan Allah. Maka harus disebut junjungan kita itu. Dan semakin kita itu banyak menyebut, maka insya Allah kita akan cinta kepadanya. Kita akan sayang kepadanya. Itu. Jadi latihan sering menyebut, makanya banyak berzikir di pondok ini. Ya. Banyak berzikir, banyak menyebut asma Allah, banyak menyebut nama Nabi Muhammad, kalimat-kalimat thayyibah. Ya, insya Allah nanti dari situ akan timbul rasa peduli, rasa cinta kepada yang kita sebutkan itu. Nah, kalau kita sudah sayang dan punya rasa belas kasih, ya, sudah sayang kepada orang yang kita sebut-sebut, maka insya Allah orang yang disebut
pun akan mengasihi dan menyayangi kita. Nah, disinilah maka bismillah itu diiringi dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini kita kenal dengan kasih sayang. Ya, ini luar biasa. Siapapun butuh akan kasih sayang, pasti itu. Sebagai anak butuh kasih sayang orang tuh. Sebagai murid butuh kasih sayang guru. Sebagai bawahan, karyawan pasti butuh kasih sayang bos. Ya. Sebagai istri pasti butuh kasih sayang suami. Sebagai suami butuh kasih sayang istri. Santri laki butuh kasih sayang. Tidak boleh itu. Tidak boleh itu. Santriwati butuh kasih sayang ustazah, ya, ustazah, ibunya dan lain sebagainya. Butuh. Ini kita kenal dengan kasih sayang. Siapapun butuh dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang ini insya Allah kita sempurna akan melaksanakan kegiatan dan akan menjadi berkah kegiatan tersebut. Bukan hanya kita meraih manfaat dunianya, tapi juga akan meraih manfaat di akhirat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Syaratnya ini, ya, syaratnya ini. Kita harus mempunyai sifat kasih dan mempunyai sifat sayang. Kata Nabi, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ini salah satu syaratnya. Nah, kalian harus mempunyai rasa kasih sayang kepada orang lain, kepada temannya, ya, pada siapapun. Maka yarhamukum man fis sama. Maka penduduk langit, orang-orang yang di atas langit, Allah, malaikat, itu akan sayang sama kalian. Begitu kalian mendapatkan sayang dari orang-orang yang atas langit, luar biasa. Ya, luar biasa. Hidupnya akan sukses. Sukses dunianya, tentu juga sukses akhiratnya. Makanya orang-orang wali yang katanya biasanya duduknya di pojokan, tidak dikenal banyak orang di dunia, tapi penduduk langit hampir semuanya mengenal dia. Ada yang seperti itu. Mereka para penduduk langit itu kangen, sayang sekali sama dia, menunggu kapan dia bisa bersama-sama di sana. Itu. Ya. Intinya karena kita butuh kasih sayang, sering-seringlah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih supaya kita dikasih oleh Allah. Yang maha penyayang supaya kita disayang oleh Allah. Sering kalau ada pertemuan itu hadirin, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu ya kasih sayang itu maksudnya. Dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Ar-Rahim ini katanya ablaw, ya, lebih balik daripada Ar-Rahman. Karena apa? Karena yang disayang itu pasti dikasih. Tapi yang dikasih belum tentu disayang. Lah ini perbedaannya. Ya, perbedaannya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Yang dikasih belum tentu yang disayang pasti dikasih. Ya, kekayaan dunia coba. Sekalipun saya setuju bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu harus lebih tinggi daripada yang lain. Artinya harus lebih keren, harus lebih kaya, dan seterusnya. Tapi kenyataannya orang-orang Yahudi itu malah menguasai sepertiga kekayaan dunia. Nah, ini Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Siapapun pasti dikasih oleh Allah. Yang beriman atau yang tidak beriman. Yang santri ataupun yang tidak santri. Yang taat maupun yang tidak taat. Ya, yang berbakti kepada orang tua maupun yang durhaka kepada orang tua. Kalau harta ini bisa jadi dikasih oleh Allah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu bisa. Kalau disayang pasti dikasih. Disayang pasti dikasih. Jelas orang yang sayang ini pemberiannya akan penuh dengan pertimbangan. Saya ini dari kecil kayaknya nggak pernah berdosa loh Ustaz. Saya mondok dari kecil. Saya ngikuti selalu kegiatan yang ada di pondok. Saya selalu sholat, saya selalu ngaji. Ikut terus kalau ada zikir di mushola, ikut terus. Ya, saya bisa jadi disayang oleh Allah. Tapi doa saya kok tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Ya Allah. Orang yang disayang pasti pemberiannya ini akan penuh dengan pertimbangan. Yang sering saya contohkan itu, kalau kamu punya anak 5, yang satu SMP lah kelas 3, yang 2 kelas 2, yang 3 kelas 3. Jadi anak nomor 1 kelas 3 SMP, anak nomor 2 kelas 2, anak nomor 3 kelas 1. Ya, lah ini agak telat ini. Anak nomor 4 dan nomor 5 ini, anak nomor 4 ini malah masih SD kelas 4. Nah, anak yang terakhir ini SD kelas 1. Lah, kamu kaya, banyak duit, ya harta di mana-mana. Beli apa saja insya Allah bisa. Karena melimpah hartanya. Sekarang mulai dari urut 1 minta motor. Dan biar beli 1 kapal justru kalian akan mampu itu. Apalagi cuma beli 5 untuk anak-anaknya. Sangat mampu. Yang pertama beli motor, kamu berikan enggak? Pasti diberikan. Karena udah bisa lah pakai motor. Yang kedua juga. Yang ketiga juga masih bisa lah. Itu masih bisa diajari. Sampai nomor 4 pun mungkin masih bisa, sekalipun nggak harus dinaiki. Diliatin aja, dipelototin aja tiap pagi. Ya, nah orang tuanya sudah kadung sombong gitu misalnya kan. Nah, anak yang nomor 5 yang masih kelas 1 SD minta motor juga. Karena apa? Karena ini sama-sama anaknya, enggak mau dia anak tirikan kan. Minta motor juga, dibelikan apa enggak kira-kira? Suruh naikin apa enggak kira-kira? Anak kelas 1 SD dibelikan motor. Itu menjerumuskan malah, menjerumuskan. Nah, Allah begitu juga. Kalian minta HP, ya Allah, mudah-mudahan saya punya HP, ya Allah, punya HP, ya Allah. Padahal di pondok dilarang. Allah tidak memberi lah, berarti Allah kasihan sama kalian, supaya tidak dihukum sama Pak Taufik, tidak melanggar ke pondok, tidak punya tanggungan dosa kepada pondok dan lain sebagainya. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang dikasih belum tentu disayang, tapi yang disayang pasti dikasih. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini di setiap kita akan melaksanakan kegiatan yang baik-baik. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan itu
berkah. Ya, amin Allahumma. Alhamdulillahi alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Alhamdu segala puji, lillahi hanya milik Allah. Kalau udah ada kalimat segala ini berarti pujian itu bukan satu, lebih dari berarti intinya berapa? Ada pujian itu ada 4, ya. Qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, dan hudus alal hudus. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji hambanya, hamba memuji Allah, dan hamba memuji sesama hambanya, antara kita. Semua itu terangkum di dalam al yang ada di dalam kalimat alhamdu. Itu nanti tanya sama Pak Ustadznya, Pak Fathul, Pak Muadzib. Di alnya itu istighraq atau listighraqil jins. Semua pujian itu bisa ditenggelamkan di dalam al itu. Makanya maknanya itu segala puji. Alhamdulillah, adapun pujian kan segala puji. Ya. Nah, ini harus diucapkan juga setiap saat, setiap kita memulai atau setiap kita menerima nikmat, dan bahkan setiap kita bernafas kalau bisa. Karena kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Tidak pernah. Hanya saja dari nikmat yang satu kita berpindah ke nikmat yang lain, bergeser, dan tidak pernah terlepas daripada yang namanya rahmat dan nikmat Allah. Sampai kita kecelakaan pun, kalimat untung itu kan masih ada. Ya, katanya jatuh, iya Pak, alhamdulillah Pak, untung ini aja, kaki aja. Sekarang udah kok cuma tinggal dikit aja sakit. Itu rusuknya patah, iya Pak, alhamdulillah ini insyaallah lah nanti mudah-mudahan ini sembuh. Itu. Badannya remuk sekalipun, gimana katanya jatuh, iya Pak, alhamdulillah ini tidak kena kepala. Padahal masya Allah itu luar biasa kalau saya lihat jatuhnya itu sampai sekian meter, puluhan meter itu terjun itu, tapi alhamdulillah kepalanya tidak apa-apa. Kepalanya remuk pun meninggal karena kebetulan bonceng dengan anak kecilnya. Alhamdulillah Pak, anaknya tidak apa-apa. Jadi alhamdulillah terus itu. Itu menandakan bahwa nikmat Allah, rahmat Allah itu tidak pernah melepaskan kita. Tinggal kita saja mau bersyukur atau tidak. Ya. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Dan yang perlu kita sadari ini, di antara pujian yang 4 itu ada di antaranya hudus alal hudus atau hadis alal hadis. Pujian antara kita, adik-adik ini. Kalau udah kelas SMP kelas 2 atau kelas 3 ini, terus ada anak cewek yang memuji kamu, kira-kira gimana? Perasaannya gimana? Kira-kira pujian itu mau ndak kutukar dengan ikan tempe? Nasi 1 bakul, ikan tempe, terus pakai sayur mie goreng. Kamu ndak dapatkan pujian tapi dapat nasi. Itu. Pujian itu menyenangkan. Nah, ini sadari ini. Jadi kalau kalian dipuji oleh orang lain, kamu ganteng, alhamdulillah. Alhamdulillah itu dengan arti yang dalam, bukan karena kegantengan kamu, bukan. Kamu pinter ya, alhamdulillah. Kamu cerdas ya, alhamdulillah. Kamu kuat alhamdulillah terus, alhamdulillah. Itu artinya pujian itu milik Allah, gitu loh. Sadari bahwa pujian yang kamu terima itu adalah milik Allah, bukan milik kalian.
Karena bukan milik kalian, ya nggak usah senang. Itulah, paham? Oleh karenanya ada anjuran, ya, taburilah pasir di mulut orang yang sering memuji kamu. Itu kenapa? Karena pujian itu sering menjerumuskan kamu. Sekalipun kita ya tetap dianjurkan jangan pelit-pelit untuk memuji orang lain. Ya. Jadi sadari bahwa pujian ini semuanya milik Allah. Ketika kita mendapatkan pujian dari siapapun, dari guru kita, dari orang lain, itu kita menyadari bahwa pujian itu milik Allah, bukan milik kalian. Sehingga kita mulai dari sekarang belajar untuk tidak terlalu senang dengan pujian orang lain, karena itu akan menjerumuskan kalian dan akan menjatuhkan kalian. Paham? Nah ini makanya alhamdulillah segala puji milik Allah, sadari itu. Maka ketika pujian datang kepada kita, milik Allah itu. Alhamdulillah itu milik Allah. Itu loh. Mengucapkan alhamdulillah itu dengan penuh kesadaran bahwa pujian itu milik Allah, bukan milik kalian. Paham? Nah itu maksudnya. Alhamdulillah segala puji lillahi itu milik Allah. Alladzi faddala bani Adam, yang mengutamakan, ya, melebihkan, mengunggulkan bani Adam, ya, anak Adam, bil ilmi dengan ilmu, wal amali dan amal. Ya, mungkin untuk sementara hanya ini saja, ya, mudah-mudahan manfaat, barakah. Ya. Al-Fatihah.